Selamat malam. Apa kabar? Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat kita semua. Baik, terima kasih. Selamat datang di acara The Motivator di Auditorium STP Sahid, di mana dalam The Motivator ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan tumbuh bersama-sama, dan kita akan berhasil bersama-sama. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik lagi bahwa penghambat mental itu ya sangat berbahaya sekali. Karena apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda harapkan untuk tercapai dalam kehidupan Anda, itu akan sangat sulit karena ada penghambat mental tadi. Dimulai dari skup yang paling kecil di lingkungan di keluarga kita. Ya, bersama orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan disitulah ya terbentuknya mental block. Kenapa kok di keluarga justru malah terbentuk mental block? Nah, inilah yang kita akan kupas sama-sama. Saya berharap kita belajar sama-sama. Saya berharap setelah ini, ya penghambat mental di dalam diri kita, khususnya di dalam keluarga, sudah tidak ada lagi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang penghambat mental tersebut, kenapa bisa ada terjadi penghambat mental, kita akan ya pelajari sama-sama tentang bagaimana cara kerja otak. Nah, cara kerja otak manusia selama ini kita ketahui bahwa cara kerja otak manusia itu ditiru ya dengan bagaimana cara kerja komputer. Karena otak sebenarnya adalah miniatur komputer, betul ya? Nah, Anda lihat sama-sama dalam ya slide berikut ini. Di situ dikatakan begini. Cara kerja otak manusia itu adalah garbage in, garbage out. Quality in, quality out. Atau biasa disebut dengan Gigo Kiko. Ya. Pernah dengar istilah ini ya? Ya, Gigo Kiko, garbage in, garbage out. Quality in, quality out. Maksudnya begini, cara kerja otak sangat sederhana. Kalau yang Anda masukkan ke dalam otak Anda, segala hal yang garbage artinya sampah ya. Sampah yang negatif, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, maka keluarnya adalah apa? Buruk-buruk, sampah, hal yang jelek, yang negatif. Itulah cara kerja otak manusia. Sebaliknya, kalau yang Anda Anda masukkan Kiko, ya, quality, segala yang berkualitas dalam hidup Anda, masuk dalam otak Anda, yang baik-baik tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, semua yang kualitas, yang bagus-bagus, maka keluarnya pun berkualitas. Kalau Anda katakanlah suka main komputer, Anda buka Google tuh ya, oke? Anda masukkan katakanlah kata-kata tentang kesuksesan, kira-kira yang keluar apa? Segala hal tentang kesuksesan, betul ya? Kalau Anda sebaliknya, Anda ketik di Google, yang jelek-jelek tentang kegagalan, yang keluar apa? Segala hal tentang kegagalan. Sebuah contoh, orang tua ya memiliki seorang anak, di mana anaknya ini ya, anak yang pendiam, kalau katakanlah ya jarang ngomong lah ya. Oke, jarang ngomong. Pada saat katakanlah si orang tua ini mengajak si anak pergi bertamu misalnya, ya. Kemudian ketemu dengan omnya, dikenalin, ini om sama om Salim gitu ya. Kemudian anaknya ya, dia malu-malu ya, kemudian dia menundukkan begitu, kemudian takut. Apa yang dikatakan oleh orang tua? Dia mengatakan begini sama omnya, oh memang anakku ini loh, ini memang pemalu dia, anaknya pendiam, gak berani ngomong, takut ketemu orang, ya begitulah dia. Satu kali. Nah besok begitu lagi, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Kira-kira pada saat nanti anaknya dewasa, akan menjadi anak yang seperti apa kira-kira? Anaknya minder, gak berani ngomong, gak berani ketemu orang, betul gak? Yes. Nah itulah salah satu bentuk mental block. Salah satu tadi yang dimasukkan adalah hal-hal yang negatif oleh orang tuanya. Dia gak sadar bahwa pada saat dia masukkan itu, maka terekam sangat kuat di dalam alam bawah sadar si anak. Nah beruntunglah buat Anda sebaliknya, kalau
katakanlah si anak tersebut meskipun minder, malu, diam gitu ya. Kemudian orang tuanya mengatakan, kamu harus berani dong, ayo maju. Nggak apa-apa, itu omnya meskipun kumisnya tebal, tapi duitnya juga tebal, nanti dikasih. Ya, oke, beda, betul nggak? Hasilnya akan beda. Nah, kita bisa lihat tayangan berikutnya, ya. Ada sering kita dengar, mungkin buat Anda nggak tahu, sudah pernah dengar belum? Imprinted ducks. Kalau cerita tentang seekor bebek yang dia pada saat masih berupa telur, ya, kemudian tidak dirami oleh induknya, ya, dia, ya, telur tersebut mungkin, ya, ditaruh di dekat sepatu atau di dalam sepatu. Kemungkinan besar pada saat si telur itu menetas, maka si bebek akan menganggap bahwa sepatu itu adalah induknya. Sehingga Anda lihat, kemanapun si sepatu ini pergi, ya akan diikutin terus. Ya, ini salah cetak maksudnya, imprinting. Jadi banyak sekali kasus, ya, banyak sekali kasus bahwa anak-anak kita ini salah cetak. Bisa jadi Anda juga salah cetak, bisa jadi. Loh, bisa jadi, betul nggak? Yes, yang di rumah gimana? Ya, bisa jadi salah cetak loh, hati-hati. Ya, apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran anak Anda, ke dalam otak anak Anda, akan menjadikan anak Anda nantinya pada saat dewasa seperti apa. Jadi berhati-hatilah. Nanti buat Anda yang masih muda-muda, ya, nanti pada saat Anda nanti menikah, Anda berkeluarga, terus Anda punya anak, Anda ingatlah baik-baik ini. Ya, buat Anda yang sudah berkeluarga dan punya anak, khususnya punya anak yang balita, Anda perhatikan baik-baik. Kita belajar sama-sama. Apa yang mungkin kesalahan dulu orang tua kita, jangan lagi diulangi. Setuju nggak? Berikan tepuk tangan dulu dong buat kita dong. Ya, yes. Jadi hati-hati sekali dengan apa yang Anda ucapkan. Kata-kata Anda, sikap tindakan orang tua atau orang dewasa. Ya, bisa orang tua langsung, bisa pamannya, bisa omnya, bisa kakeknya, bisa neneknya. Ya, bisa siapa saja orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut. Kata-katanya, ya, perilakunya, sikapnya dalam keseharian, ini bisa jadi hal yang sangat membangun, atau bisa jadi justru mencelakakan, justru membahayakan. Karena cara kerjanya adalah seperti ini. Kata-kata, sikap, tindakan orang tua atau orang dewasa itu akan membentuk apa yang disebut dengan belief system atau sistem keyakinan dalam diri si anak. Ya, hati-hati. Jadi, seperti contoh yang saya kemukakan tadi, kalau orang tua selalu mengatakan, "Oh, kamu memang anak yang minder. Kamu memang pendiam, kamu memang tidak berani, kamu memang, ya, tidak punya inisiatif, kamu memang terlalu nakal, bodoh dan sebagainya." Maka ini akan membentuk keyakinan diri dalam si anak. Ya. Dia akan berpikir, "Oh iya, memang saya anak yang pendiam, pemalu, tidak berani ngomong, saya bodoh, saya..." Semua hal yang negatif. Atau sebaliknya, seandainya Anda, ya, orang tua Anda yang dewasa, ya, orang tua atau orang dewasa, selalu mengatakan atau memiliki sikap yang positif. Dia mengatakan, "Oh, kamu memang anak yang pemberani, kamu anak yang pinter, kamu anak yang rajin, kamu anak yang baik hati, kamu anak yang berprestasi, kamu anak yang percaya diri, kamu berani tampil," dan seterusnya. Ya, maka akan terbentuk keyakinan diri, belief system di dalam alam bawah sadar otak si anak. Nanti pada saat dia, ya, dewasa, dia akan mengamini, "Oh iya, saya anak yang pintar, yang rajin, kata bapak saya, kata mama saya anak yang, ya, senang, ya, berteman, saya anak yang percaya diri," dan seterusnya. Belief system atau sistem keyakinan diri. Sehingga ini tertanam sangat kuat di otak, ya, menetap di dalam alam bawah sadar si anak.
menetap sangat kuat, menempel sangat kuat. Ya. Dan hati-hati, terus terang hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi, Anda yang ada di ruangan ini, kalau Anda mungkin ya merasa, oh iya kayaknya saya begitu ya. Sekali lagi, belum tentu salah Anda. Ya, belum tentu juga salah orang tua Anda, karena mungkin orang tua Anda nggak tahu. Ya, tapi inilah yang kita pelajari sama-sama supaya kesalahan ini tidak diulang lagi. Ya, kemudian berikutnya, kalau sudah tertanam sangat kuat dalam otak anak Anda, ya, maka hasilnya adalah dia akan menjadi orang dewasa yang kalau negatif ya semua hal yang negatif dalam diri dia. Kalau dia ya dari kecil ditanamkan keyakinan diri yang negatif, dia minder, ya, dia peragu, dia pemalu, tidak berani bicara, tidak berani tampil di depan, takut mencoba hal-hal yang baru, maka pada saat dewasa kemungkinan besar dia akan menjadi seorang dewasa yang gagal. Sebaliknya kalau yang ditanamkan keyakinan dirinya yang positif, pada saat dewasa dia akan menjadi pribadi yang sukses. Pribadi yang berani, ya berani tampil, berani bicara, berani mencoba hal-hal yang baru. Dan banyak hal, ya peluang, dia berani menciptakan peluang, ya berani berubah, berani terus belajar, mengembangkan diri dia. Karena yang ditanamkan adalah yang positif. Sebelum saya lanjut lagi, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang hambatan mental ini? Siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu, oke. Boleh tahu namanya? Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Aan. Aan, oke. Iya, saya mau menanyakan hal seperti ini, Pak. Dalam suatu hubungan antara anak dan orang tua, baik, itu terkadang anak sebenarnya mempunyai keinginan atau motivasi yang bagus, tapi karena mungkin orang tua nggak tahu seperti tadi, atau mungkin ada ya dari nenek-neneknya dulu gitu ya, yang nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, sehingga anak itu nggak bisa buat apa-apa. Nah, bagaimana yang harus dilakukan anak tersebut sehingga dia akan menjadi seorang pribadi yang bagus? Karena terkadang kita melihat bahwa ada dua kepribadian nih si anak. Di rumah dia iya aja, patuh terhadap kondisi orang tua, rumah tangga gitu. Tapi sementara di lingkungan luar, entah itu di sekolah, entah itu di kampus ataupun di lingkungan kerja, dia menjadi seorang yang frontal atau dia harus dihormati seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Baik, terima kasih. Yes, pertanyaan sangat excellent, tepuk tangan dong buat Ibu Aan. Yes. Baik, luar biasa ya. Apa yang ditanyakan oleh Ibu Aan tadi, ini banyak terjadi ya di sekitar kita, banyak terjadi di keluarga kita, ya, betul ya? Yang muda-muda sering nggak mengalami hal yang sama? Ya, Anda yang di rumah sering mengalami hal yang sama? Yes. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ya orang tua dan anak ini adalah ya dua orang yang berbeda. Ya, si orang tua berpikir sebagai orang tua, si anak berpikir sebagai anak. Betul apa tidak? Yes. Orang tua bagaimanapun juga akan selalu berpikir bahwa ya karena dia sudah lebih banyak pengalaman, makan asam garam kehidupan, ya otomatis pola pikir dia merasa lebih tahu segalanya. Kamu tahu apa sih? Udahlah nurut sama orang tua, betul nggak? Yes. Si anak berpikir kayak nggak pernah muda aja, betul nggak? Ya, oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sangat sederhana. Ya, ada sebuah teknik yang disebut dengan pacing, bukan pesing ya Bu, pacing. Artinya menyesuaikan atau menyamakan. Apa yang harus dilakukan? Nah, memang tidak mudah kalau ya Anda sebagai orang tua misalnya selalu memaksakan kehendak Anda, pemikiran Anda kepada anak Anda. Bahwa yang benar harus begini loh nak. Ya. Atau anaknya mengatakan bahwa yang benar saya dong, orang tua harus ikutin saya. Sebenarnya
Anda ya dua-duanya harus melakukan passing. Ya. Anak harus memahami, oh iya ini orang tua saya, oke, ya dia punya pengalaman lebih banyak, oke. Nah orang tua seharusnya juga memahami bagaimana si anak ini, ya. Kenapa? Karena orang tua sudah pernah jadi muda, betul nggak? Orang tua pernah jadi anak, ya. Tapi anak belum pernah jadi orang tua. Jadi orang tua, idealnya orang tua yang menyesuaikan atau menyamakan dengan si anak. Sehingga apa yang dilakukan memang pemahaman tentang anak itu sebenarnya seperti apa. Ya. Dan anak-anak Anda pun yang masih muda-muda, Anda harus berpikir, oh orang tua itu pemikirannya pasti yang terbaik buat anaknya. Tapi mungkin belum mengerti apa yang saya lakukan. Sehingga saya perlu menjelaskan dengan baik, dengan cermat ke orang tua saya. Terkadang pokoknya aku minta ini, beli ini nih, gak mau tahu. Iya kan? Betul gak? Terjadi gak begitu? Yes. Sehingga orang tua pasti nolak. Enak aja yang nyari duit siapa? Ya. Oke, jadi itu. Cukup menjawab, Buan? Yes, tepuk tangan dong buat Buan. Baik, nah ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di studio maupun di rumah, ya. Penghambat mental di keluarga ini akan menjadi ya dasar ya untuk berkembangnya hambatan mental di luar dari keluarga Anda. Ya, baik di pekerjaan, baik di ya sekolah misalnya, di lingkungan masyarakat, dimanapun Anda berada, sehingga ya Anda harus mendasari keluarga Anda dengan input yang positif, ya, dengan segala hal yang baik, pendidikan yang baik, ya, pengajaran yang baik, sikap dan perilaku yang baik, sehingga begitu keluar dari keluarga, insya Allah ya Anda akan menjadi pribadi yang baik, menjadi orang dewasa yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, menjadi orang dewasa yang berhasil. Sangat luar biasa, tepuk tangan dong buat Anda. Nah, berikutnya kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah begini, ya, bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk belief system atau sistem keyakinan dalam diri seorang anak dengan cara yang pelan tetapi pasti. Ingat tadi cerita saya, yang anaknya pendiam, ya, ini pelan tapi pasti. Anak saya pendiam, pemalu, nggak berani ngomong, nggak berani ketemu orang, ya, nggak berani bicara. Oke, pelan tapi pasti. Pada saat dewasa akan seperti itulah dia, ya, secara halus ataupun terang-terangan. Nah, banyak kejadian orang tua anaknya begitu pulang dapat setelah ujian matematika, dapat nilai kursi 4, ya. Kemudian si orang tua mengatakan, oh gitu aja nggak bisa, masa matematika dapat 4? Terkadang terjadi, betul nggak? Yes. Sebenarnya, ya, orang tuanya dia secara terang-terangan telah ya memasukkan, menanamkan keyakinan diri pada si anak akan merasa, iya aku nggak bisa matematika. Sampai kapanpun dia akan benci terhadap matematika, betul nggak? Yes, kayaknya pengalaman pribadi nih. Betul Pak, yes. Ya, terjadi. Padahal kalau dia, ya harusnya orang tua nggak begitu. Orang yang dewasa, Anda sebagai kakaknya nggak begitu. Ya, Anda katakan, nak, nggak apa-apa dapat 4. Dulu loh, bapak itu dapat bebek, dapat telur, malah mau digoreng sama nenek. Ya, kemudian pada intinya semua orang tua atau orang yang dewasa kita sekarang, ya, memegang peran sebagai role model, ya, sebagai panutan bagi anak-anak di sekitar kita. Artinya begini, ya, kita ini sebagai orang dewasa, baik orang tua maupun orang dewasa gitu ya, meskipun belum punya anak, kita punya peran sangat penting sebagai role model
panutan contoh buat anak-anak di sekitar kita. Artinya bisa anak kita sendiri, ya, bisa juga anaknya orang lain kan gitu, ya, om, anaknya tante, ya, anaknya teman, bisa jadi ponakan Anda, ya kan? Oke, jadi Anda bertanggung jawab, punya peran yang sangat penting untuk membentuk mereka, hati-hati. Ya, meskipun secara formal kita bukan guru, secara formal, tapi intinya kita semua adalah guru, seorang pendidik. Ya, oke. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang Anda rasakan, apapun yang kita lakukan, itu akan berpengaruh terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Pada saat dewasa, keyakinan diri menjadi sangat penting sebagai kunci sukses untuk kita meraih keberhasilan dalam banyak bidang. Nah, alurnya seperti ini. Di situ yang pertama adalah keyakinan. Maksudnya begini, keyakinan ini memiliki peran yang sangat penting yang akan menumbuhkan potensi Anda. Kemudian potensi Anda yang keluar itu akan berpengaruh kepada tindakan Anda, ya, sehingga berpengaruh kepada hasil. Ya. Nah, hasilnya kalau tadi keyakinannya buruk, negatif, keyakinannya rendah, potensinya juga rendah. Ya. Oke, tindakannya rendah, hasilnya pun rendah. Kalau keyakinan diri Anda positif, tinggi, bagus, terbaik, maka potensi yang keluar adalah yang baik, positif, terbaik. Tindakannya pun terbaik, positif, tinggi. Hasilnya pun terbaik. Ya. Jadi inilah, kalau Anda ingin berhasil, Anda ingin sukses, milikilah keyakinan diri yang positif, keyakinan diri yang baik, semua keyakinan diri tentang kesuksesan. Karena itu akan berpengaruh pada potensi diri Anda, karena akan mengeluarkan potensi terbaik Anda. Potensi terbaik Anda akan mengeluarkan, ya, mendorong Anda untuk melakukan tindakan terbaik, dan hasilnya pun akan terbaik. Saya berharap hubungan Anda dengan orang tua Anda jadi lebih baik, hubungan Anda, ya, dengan anak-anak Anda juga jadi lebih baik lagi, lebih harmonis. Ya, dengan saudara-saudara Anda lebih harmonis, lebih baik lagi. Sehingga ya, itu akan menanamkan keyakinan diri yang positif dalam diri Anda. Potensi Anda akan sangat positif, tindakan Anda juga positif, dan akan membawa Anda kepada keberhasilan. Terima kasih, sangat luar biasa. Tetap semangat, sukses buat kita semua. Selamat malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.